Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam doa malam pada hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita ajak anak-anak, kita ajak istri, kita ajak suami. Kita mau bersatu di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Malam ini kami mau bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Kami dan seisi rumah kami Tuhan diberkati oleh Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita memuji Allah yang luar biasa. Haleluya, Yesus Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau yang bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan kudus, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Raja, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Oh, Engkau yang berkorban.
bertahta di atas kemuliaan-Mu. Kami meninggikan nama-Mu, kami masyurkan Raja kami, Yesus yang layak, Yesus yang layak. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati lawatan-Mu, rumah kami diberkati. Terima kasih Yesus. Kiaralabasyakataralabasyadayanamosi, Kiaralabasyakataralabasyadayanamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di tempat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu, puji Daud yang kasih Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah doa malam. Gimana kabarnya? Saya yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan di sana. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami. Walaupun kami ibadah secara online di rumah, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna untuk setiap kami ya Bapa. Dan bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, beri kami urapan baru ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan agar kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita memasuki bulan April. Bulan April ada tema bulanan yang biasanya diberikan oleh gereja. Hari ini tema kita yaitu membangun kebiasaan baik. Apa sih itu membangun kebiasaan baik? Saya akan bacakan. Di sini ada saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Membangun itu artinya bangkit berdiri atau naik. Jadi membangun itu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itu harus diusahakan. Sedangkan kebiasaan, saya akan bacakan. Kebiasaan yaitu pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang akan melakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Jadi di sini saya garis bawahi dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Jadi kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama. Sedangkan baik itu apa? Baik itu banyak. Sini ada kata sifat. Yang pertama elok, patut, teratur, apik, rapi, tidak ada celahnya, dan sebagainya. Masih banyak lagi kata-kata yang sesuai dengan kata baik ini. Tapi satu yang saya garis bawahi yaitu teratur. Jadi membangun kebiasaan baik itu adalah bangkit berdiri atau membuat sesuatu yang ada, tidak ada menjadi ada, dan dilakukan secara kontinu terus menerus dan secara teratur. Salah satu contohnya apa? Yaitu yang pertama yang biasa kita lakukan beberapa tahun ini, yaitu GBA, Gerakan Membaca Alkitab. Bahwa ini kan sesuatu yang dibangun. Jadi sesuatu yang dulu tidak kita lakukan, dulu tidak ada menjadi ada. Dan ini dilakukan setiap hari. Dulu kita membaca 3 pasal sehari. Setelah selesai diulang lagi 3 pasal sehari. Baru beberapa waktu ini dilakukan hanya satu perikop. Jadi satu hari hanya membaca 1 perikop, diharapkan agar lebih banyak yang ikut. Ini merupakan suatu kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini. Ada seorang psikolog namanya Timothy Pichi. Dia mengatakan seperti ini: menghentikan sebuah kebiasaan berarti membentuk kebiasaan baru, sebuah respon baru yang lebih kuat. Jadi kebiasaan lama yang merespon masih ada, tetapi menjadi lebih tidak dominan. Ya, seperti GBA tadi, walaupun kita melakukannya, kadang ada beberapa hari kita tidak melakukannya, tapi tidak dominan, kita tidak membaca, tapi tetap kita lakukan. Jadi sesuatu yang seperti ini harus kita usahakan, harus kita bangun agar menjadi kebiasaan kita, bahkan untuk hari-hari kedepannya, agar kita menjadi lebih mengerti tentang firman Tuhan, tentang apa keinginan Tuhan, apapun tentang firman itu yang terbaik buat kita. Seperti itu. Jadi hari ini kita sudah hampir 1 tahun pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Sekarang bulan April, jadi sudah hampir 1 tahun lebih. Ada kebiasaan-kebiasaan baru, terutama yang berhubungan dengan fisik kita. Salah satunya yaitu protokol kesehatan itu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Tapi satu yang paling penting saat ini yaitu nomor 1, memakai masker. Banyak orang kadang menyepelekan memakai masker. Memang hari ini vaksin sedang berjalan, tapi itu membutuhkan waktu yang agak panjang, juga koordinasi terhadap pemerintahan, terhadap kota-kota yang ada, jadi membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi sementara vaksin terbaik yaitu memakai masker. Kita tahu, saya apalagi bekerja di lingkungan kesehatan, di lingkungan rumah sakit, jadi memakai masker saya biasakan. Jadi saya masuk jam 7 pagi sampai selesai jam 4 sore, sekitar 7-8
saya biasakan untuk memakai masker. Jadi kalau nggak pakai masker rasanya kok nggak enak gitu, takut juga untuk apalagi kita di lingkungan rumah sakit atau di lingkungan orang-orang yang sakit. Jadi ya harus diupayakan, dibiasakan. Tapi banyak orang yang ya 1-2 jam sudah aduh rasanya kok sesak. Tapi ya harus dicoba, harus dimanapun kita berada usahakan memakai masker. Itu adalah untuk kebiasaan yang baik untuk fisik kita. Bagaimana untuk kebiasaan baik untuk rohani kita, untuk roh kita? Kita baca dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sini yang saya garis bawahi yang pertama yaitu melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam doa mungkin kita mengakhirinya dengan sebutan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu juga bisa kita lakukan dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Saya beberapa waktu yang lalu, ya saat-saat awal pandemi, saya harus masuk ke ruang isolasi COVID di ruang pavilion yang sekarang sudah dirubah dengan ruang isolasi COVID. Ada perasaan takut, sangat takut. Apalagi harus masuk nanti jangan-jangan seperti ini nanti ketularan atau gimana. Padahal itu pakai baju yang level 4, jadi harus pakai masker yang double 2, pakai Google, pakai hazmat atau APD yang sampai bawah, pakai sepatu itu lengkap. Tapi masih ada ketakutan ya, di hati itu manusiawi. Tapi saya yakin dan percaya saya ini melayani orang, dan saya berdoa juga bicara dalam hati bahwa dalam nama Tuhan Yesus, seperti saya sehat, saya dijauhkan dari virus corona, saya tetap melayani ini, saya akan melakukannya ya Bapak. Ya memang untuk awal-awal takut, tapi setelah waktu berlalu, setelah sering masuk, akhirnya ya terbiasa. Tapi setiap kali masuk, saya pasti mengucap dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan baik, semuanya akan berjalan seperti apa yang kita inginkan gitu. Nanti ada beberapa gambar atau foto saat kita sedang ada perbaikan atau dalam posisi memakai APD level 4. Mengapa sih kita harus menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Coba kita baca di Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia ini adalah Yesus. Jadi di sini jelaskan bahwa Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi nama Yesus ini berkuasa penuh. Dia menopang segala yang ada, Dia menopang segala kehidupan kita. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan baik-baik saja. Semuanya ada penyertaan Tuhan, ada anugerah-Nya yang terus menyertai kita. Dan yang kedua, kita baca di Kolose 2 ayat 9. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
Di sini jelaskan bahwa di dalam Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah yang berbentuk jasmani, ialah Yesus. Kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Saat kita keluar rumah dalam nama Yesus, saat kita melakukan pekerjaan dalam nama Yesus, semuanya akan berhasil. Saat keluar rumah kemanapun, dalam pekerjaan, dalam apapun yang terjadi di depan kita, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya pasti akan ada penyertaan Tuhan di sana. Ada anugerah, ada kuasa-kuasa dari Allah, dari Tuhan kita yang menyertai kita. Yang kedua yaitu kita baca Kolose 3 ayat 17 yang B. Dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang kedua yaitu kita harus selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap bersyukur pada Tuhan, tetap berterima kasih pada Yesus. Itu semua karena anugerahnya. Kenapa sih kita harus bersyukur? Di sini dijelaskan, kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah perintah. Itulah yang dikehendaki Allah. Jadi segala apapun yang terjadi di setiap kehidupan kita, Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur. Pernahkah kita mengucap syukur untuk hal-hal yang sederhana, untuk hal-hal yang kecil? Mengucap syukur kita bisa beribadah. Mengucap syukur kita masih bisa bernyanyi. Mengucap syukur ya kita masih bisa bermain HP, bermain media sosial. Saya ada teman juga yang dia tidak bisa bermain HP karena sinarnya ini dia ada sakit saraf. Jadi kalau dia terlalu banyak main HP, akhirnya sakitnya itu kambuh. Jadi dia akan kejang-kejang. Dan juga saya masih ingat waktu SKD dulu, saya kan bagian absensi. Jadi waktu itu ada seorang ibu-ibu yang mendekat pada saya, "Bu, Mas, bolehkah saya meminta kado untuk kupon ulang tahun untuk suami saya?" "Loh, kenapa, Bu?" "Suami saya tidak bisa ikut karena sakit, jadi tidak bisa bangun." Akhirnya ya saya kasih. Sebenarnya suami saya ingin beribadah, ingin memuji Tuhan, tapi lagi sakit, Mas. Jadi ya kita tahu, ya kita masih mengucap syukur lah, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mungkin bagi kita biasa, tapi kadang bagi orang lain beribadah itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu mengucap syukurlah. Itu dua hal tadi yang mau saya sayangkan malam ini. Yang pertama itu, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, membuat kami mengerti bahwa kami di dalam nama-Mu ada kuasa ya Bapa. Bila kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga selalu bersyukur karena itu adalah perintah yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.